Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mari kita mengawali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran besar dan penting dalam dakwah Islam. Dia telah banyak berkorban jiwa raga dan harta bendanya demi Islam. Ia termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam, yakni orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Abu Bakar memiliki sifat-sifat mulia, di antaranya lembut hatinya, setia, dermawan, dan suka menolong. Sifat-sifat itulah yang membuatnya sangat dicintai oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama dalam Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal memiliki ketegasan dan keberanian tinggi. Sebelum masuk Islam, dia menjadi penentang Islam yang sangat keras. Namun setelah masuk Islam, dia menjadi pembela Islam di barisan terdepan. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang sangat dekat dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mendapatkan gelar Al-Faruq, yaitu pembela antara yang benar dan yang salah. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Dalam buku sejarah kebudayaan Islam oleh Kementerian Agama disebutkan kabilah Utsman, yakni Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu. Tidak berapa lama Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, dan kemudian pun menikah dengan putrinya lagi. Keimanannya tak pernah goyah, bahkan ketika ia disiksa oleh salah seorang pamannya dari Bani Umayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang. Gambaran terkenal mengenai Utsman adalah kedermawanannya, sehingga orang akan mengatakan boros, yang jelas dia selalu siap mendermakan hartanya yang melimpah. Ia pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ketika Nabi menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Bizantium. Sejak masuk Islam, Utsman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam. Karena mendapatkan permusuhan yang sengit dari penduduk Mekah, Rasulullah menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habsyi. Bersama istrinya, Utsman melakukan hijrah ke Habsyi.
Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, salah satu putri Rasulullah. Pernikahannya dengan dua putri Nabi inilah yang menjadikan Utsman dijuluki Dzun-Nurain, yang memiliki arti pemilik dua cahaya. Sayangnya pernikahan dengan Ummu Kulsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kulsum meninggal terlebih dahulu. Begitu sayangnya Nabi kepada Utsman, maka Nabi pernah berkata, "Seandainya aku punya putri yang lain lagi, pasti aku akan nikahkan dengan Utsman." Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah adalah saudara sepupu. Sejak kecil Ali hidup serumah dengan Muhammad SAW karena Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika dalam asuhan sepupunya inilah Ali mendapat cahaya kebenaran, yakni Islam. Tanpa ragu sedikit pun ia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, ketika umurnya baru 10 tahun. Secara keseluruhan ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak-anak. Di bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga lembut hati dan sangat pemurah. Kecerdasannya sangat menonjol. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah, karena merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Ia menerima langsung pengajaran Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Ali bekerja sebagai petani seperti Abu Bakar dan Umar. 2 tahun setelah hijrah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah SAW. Dari pasangan inilah lahir 2 cucu Rasulullah SAW yang bernama Hasan dan Husain. Dari Madinah bersama Nabi dan kaum muslimin lainnya, Ali berjuang bersama-sama. Ali hampir tidak pernah absen di dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud, Khandaq, Khaybar, dan pembebasan kota Makkah. 4 dulu, bersambung minggu depan insya Allah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.